warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dasar-dasar manajemen ingin mempresentasikan sebuah materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Rerin Angelia Putri. Bagaimana pemindahan pegawai? Pemindahan pegawai mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan atau pegawai dari suatu tempat pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dianggap sejajar atau setingkat. Macam-macam mutasi menurut Paul Figures and Chapters. 1. Mutasi produksi. Production transfer adalah alih tugas seorang karyawan dari satu bagian ke departemen, divisi, atau bagian lain secara horizontal. 2. Mutasi remedial. Production remedial adalah alih tugas dengan tujuan untuk memperbaiki proses penempatan kerja yang salah saat rekrut. 3. Mutasi penggantian. Replacement transfer adalah alih tugas seorang pegawai atau karyawan dengan cara mengganti karyawan sudah lama di organisasi atau pekerjaan dan memberikan kesempatan pada karyawan baru atau yang tugasnya lebih sedikit. Keempat, mutasi shift. Shift transfer adalah alih tugas seorang pegawai atau karyawan yang bersifat horizontal dari satu tim ke tim lain tapi pekerjaannya sama. Kelima, mutasi multifungsi. Versatility transfer adalah alih tugas dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau satu divisi ke divisi lain. Sebab dilakukannya mutasi adalah 1. Permintaan sendiri, yang kedua adalah alih tugas. Mutasi dalam satu organisasi dapat dilakukan dengan 2 cara menurut Hasibuan, yaitu 1. Cara tidak ilmiah. Mutasi dengan cara tidak ilmiah dilakukan dengan cara 1. Tidak didasarkan kepada norma atau standar kriteria tertentu. Kedua, berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah bukan atas prestasi atau faktor-faktor real. Ketiga, berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia bukan atas kebutuhan real karyawan. Keempat, berdasarkan spoil system. Kedua, cara ilmiah. Mutasi dengan cara ilmiah dilakukan dengan cara 1. Berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti analisis pekerjaan. Kedua, berorientasi kepada kebutuhan yang real atau nyata. Ketiga, berorientasi kepada formasi real kepegawaian. Keempat, berorientasi kepada tujuan yang beraneka ragam. Kelima, berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian kerja atau performance appraisal merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal dan dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan suatu perusahaan. Periode pemberian penilaian. Yang pertama ada mid-year, penilaian kinerja karyawan dilakukan dari awal hingga tengah tahun. Yang kedua end-year, penilaian dilakukan dari pertengahan tahun hingga akhir tahun. Dan yang ketiga ada full year, penilaian dilakukan dari awal tahun hingga akhir tahun, dari bulan Januari sampai dengan Desember. Manfaat dari penilaian kerja: yang pertama, sarana perbaikan prestasi. 2. Sarana perbaikan kinerja karyawan. 3. Melatih dan mengembangkan kemampuan karyawan. Yang keempat, membantu divisi SDM atau HRD mengidentifikasi keberhasilan fungsi divisinya. Adapun tahap-tahap pemberian nilai pada karyawan: yang pertama, menentukan standar penilaian kinerja, menginformasikan standar penilaian kinerja. Yang ketiga, mengukur penilaian kinerja karyawan. Yang keempat, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja. Yang kelima, mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan terkait. Pemberhentian pekerja karena adanya permasalahan antara pihak manajemen perusahaan dan para karyawan. 1. PHK karena melanggar perjanjian kerja. 2. PHK demi hukum. 3. PHK karena kesalahan berat. 4. PHK karena adanya kondisi tertentu. Prosedur pemutusan hubungan kerja terbagi menjadi 2, yaitu untuk karyawan kontrak dan tetap. 1. Mekanisme PHK untuk karyawan kontrak: menyiapkan data pendukung, memberikan informasi kepada karyawan yang bersangkutan, melakukan musyawarah, melakukan mediasi hukum, menyiapkan kompensasi. Prosedur PHK karyawan: mekanisme PHK untuk karyawan tetap, kemudian
Berikut ini adalah mekanisme pemutusan hubungan kerja untuk karyawan tetap. 1. Musyawarah. 2. Mediasi dengan disnaker. 3. Mediasi hukum. 4. Perjanjian bersama. 5. Memberikan uang pesangon. Pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdi dirinya kepada negara. Latar belakang pensiun: 1. Karena batas usia pensiun. 2. Kemauan sendiri. 3. Takdir, misalnya seperti sakit, meninggal dunia, restrukturisasi atau dinas. 4. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Unsur sifat pensiun: 1. Penghargaan, diberhentikan dengan hormat. 2. Jaminan hari tua. 3. Jasa terhadap negara atau pemerintah. Hak atas pensiun pegawai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Pasal 9, pegawai yang diberhentikan pegawai negeri sipil berhak menerima pensiun pegawai jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai 1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun, dan oleh badan atau penjabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri. 2. Dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan ataupun karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 3. Pegawai negeri yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak diperkerjakan kembali sebagai pegawai negeri. Berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dalam presentasi kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.